Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandaba, selamat bertemu kembali dengan kami di podcast Mandua Kota Bandung. Terima kasih masih stay di Mandaba TV. Insya Allah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan topik yang sangat menarik, yaitu sistem penerimaan peserta didik Mandua Kota Bandung. Alhamdulillah hari ini saya Humaira Putri Sunandar dengan rekan saya Anissa Fawazlauza akan berbincang-bincang dengan narasumber kami, yaitu Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Mandua Kota Bandung, yaitu Bapak Enjang Bakar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Baik. Ngomong-ngomong nih, kapan sih PPDB Mandua itu dimulai Pak? Iya, terima kasih atas kesempatannya bahwa PPDB Mandua Kota Bandung di tahun 2023-2024 tahun ajaran ini akan dimulai tanggal 1 Maret dan berakhir di tanggal 10 Mei 2023. Adapun kegiatannya, anak-anak atau calon siswa baru dimulai dengan mendaftarkan diri di website Mandua Kota Bandung. Setelah itu mencetak kartu pendaftaran, dilanjutkan dengan tes BTQ 2 hari setelah pendaftaran. Setelah tes BTQ baru menentukan jalur untuk daftar ke Mandua. Ada 2 jalur yang bisa dilakukan. Yang pertama jalur non-akademik dan yang kedua jalur akademik. Nah, jalur non-akademik apa saja di dalamnya? Yang pertama yaitu jalur KETM. Jalur KETM ini ada tentu dengan syarat-syarat khusus yang dibuktikan dengan kualifikasi tertentu. Yang kedua melalui jalur prestasi dalam bidang tertentu, misalnya ada aksioma, ada KSM, ada olimpiade, atau prestasi dalam bidang ekskul dari masing-masing. Tentu ekskul ini juaranya kalau bisa sih juara tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan lebih diutamakan yang juara nasional. Kemudian ada jalur prestasi tahfidz. Yang dicari tentu yang memiliki kemampuan dan penghafalan juz yang lebih tinggi di atas teman-teman yang lainnya. Nah, nanti tim akan menguji, tim akan memverifikasi sejauh mana dia memiliki kemampuan, dan tentu tidak hanya kemampuan tapi harus dibuktikan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya sertifikat dari kemampuan tahfidz itu sendiri. Kemudian ada jalur PPT, perpindahan tugas orang tua. Ini juga sama, ada syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah surat kepindahan tugas orang tua. Nah, selanjutnya kalau masuknya jalur akademik, bahwa calon siswa baru itu harus bersedia untuk mengikuti tes yang diselenggarakan oleh panitia PPDB Mandua Kota Bandung. Nah, kembali ke jalur yang non-akademik, nanti calon siswa baru itu yang non-akademik dites kualifikasinya dan segala macamnya oleh tim. Kemudian dinyatakan terlebih dahulu lulus atau tidak lulus. Nanti kalau tidak lulus di jalur non-akademik, masih ada kesempatan melalui jalur akademik. Jadi dipersilahkan untuk mengikuti tes jalur akademik. Nanti di akhir pada tanggal 31 Mei pengumuman kelulusan. Nah, jadi kelulusan yang non-akademik lebih cepat, lebih dulu. Kemudian setelah dinyatakan diterima atau tidak diterima ketahuan,
baru masuk di jalur akademik. Jadi yang non akademik boleh ikutan tes di jalur yang akademik. Kemudian nanti di tanggal 31 Mei semuanya sudah diumumkan, dan yang non akademik boleh mendaftar ulang di tanggal 3 sampai tanggal 6 Mei 2023. Nanti yang lulus melalui jalur akademik di tanggal 8 sampai tanggal 10 Mei 2023. Begitu untuk sementara. Oh, jadi sistemnya itu online ya, Pak? Ya, semuanya berbasis sistem, daftarnya secara online, tetapi nanti ketika sudah daftar secara online, datanya disertakan, diupload di sistem itu. Kalau nanti diterima di Mandua ini, baru si data yang diupload diverifikasi oleh tim keabsahannya dari yang diupload itu. Nanti bisa dibuktikan, makanya antara yang diupload dengan hasil yang sesungguhnya harus sinkron. Nanti dibuktikan oleh tim diverifikasi, begitu. Kalau kita gak bisa daftar secara online atau kurang mengerti secara online, apakah boleh offline ke sekolah daftarnya? Kalau sekedar menanya-nanya, memperoleh informasi tentang cara pendaftaran, itu dipersilahkan datang ke sekolah. Tetapi calon siswa baru tetap saja harus melakukan pendaftaran secara online melalui sistem atau website di ppdb.manduakotabandung.sch.id. Di situ tempatnya. Nah, kalau misalnya datang ke sini kemudian melakukan pendaftaran di sini boleh, tapi tetap aja yang bersangkutan yang melakukan daftar online. Kalau tempat mah di sini boleh, di mana saja juga boleh, begitu. Tadi juga Bapak kan menyebutkan bahwa siswa itu akan dites BTQ. Iya. Nah, boleh tahu nggak sih kenapa kita tuh harus tes BTQ terlebih dahulu? Oh iya, terima kasih ya pertanyaannya. Bahwa calon siswa baru Mandua Kota Bandung itu semuanya harus melakukan tes BTQ. Kapan dilaksanakan tes BTQ itu? 2 hari setelah melakukan pendaftaran secara online. Jadi kalau yang bersangkutan calon itu ada halangan di 2 harinya, maka tunda dulu cara daftarnya. Nanti kalau sudah bersedia semenjak pendaftaran 2 hari kemudian harus datang ke Mandua. Setelah itu dites BTQ-nya oleh tim guru-guru BTQ yang ada kita punya. Nah, kenapa harus dites BTQ? Pertama, keharusan dari sekolah. Pihak madrasah menghendaki semua siswa harus mampu membaca Al-Quran dengan baik. Yang keduanya tentu sebagai daya dukung proses pembelajaran di kelas masing-masing yang tiap hari tidak terlepas dari tulisan Arab dan bacaan Arab. Oleh karena itu, kemampuan itu harus ada sejak awal. Jadi masuk ke Mandua harus sudah terampil, bacaannya sudah bagus, syukur-syukur bisa punya kemampuan menghafal lebih dalam lagi. Begitu. Kalau boleh Bapak ngasih tahu bocorannya nih, kalau tes BTQ itu tesnya apa aja Bapak? Ya, tes yang namanya BTQ ya, tentu ada baca tulis Al-Quran. Di samping baca juga ada tulis Al-Quran. Secara terperinci tim yang punya kriteria tim BTQ. Tapi secara keseluruhan bahwa calon siswa itu pasti dipastikan akan dites bacaannya, akan dites tulisannya. Bacaannya seperti apa yang baik, tentu mahrojnya, begitu ya. Kemudian idar idgomnya, kemudian juga lantunannya. Secara terperinci tim memiliki kriteria ya yang sudah ditetapkan oleh tim BTQ. Begitu.
Alhamdulillah di sini kita udah mendapatkan informasi awal mengenai PPDB di tahun 2023 ini. Selanjutnya tadi juga Bapak menyebutkan ada jalur prestasi. Nah, semisal ada orang siswa yang mempunyai sebuah kemampuan tetapi dia tidak punya piagamnya. Iya, terima kasih ya. Mandua menghargai itu, tapi semuanya juga dibuktikan dengan syarat administratif. Sekalipun seseorang memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang tertentu dalam bidang olahraga, kalau tidak memiliki sertifikat yang sah sebagai sarana untuk menunjukkan dirinya memiliki kemampuan, sepertinya mohon maaf tidak bisa, karena kami mendasarkan pada alat bukti atau pada sertifikat yang ditunjukkan sebagai bukti bahwa seseorang telah menjuarai kompetisi tertentu. Oleh karena itu menjadi syarat mutlak bagi seseorang yang memiliki kemampuan prestasi di bidang tertentu harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang sah, begitu, di samping tentu memiliki kemampuan. Nanti pada akhirnya akan diverifikasi juga keterampilannya, kemampuan keterampilan dalam bidang olahraga tertentu oleh tim juga. Jadi kami di PPDB punya tim yang melakukan verifikasi baik secara administratif atau kemampuan yang ditunjukkan, begitu. Jadi ada sertifikat harus, ditunjukkan kemampuan harus, nanti supaya sinkron antara sertifikat dengan kemampuan itu. Nanti jangan-jangan misalnya ada yang sertifikat saja yang punya, ketika ditunjukkan kemampuannya tidak menunjukkan keterampilan yang dia miliki. Khawatir itu terjadi, maka panitia PPDB Mandua Bandung mengharuskan bahwa calon siswa itu yang memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang olahraga, di samping kemampuan dimilikinya ada, juga dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat dari kejuaraan itu. Ya, gitu. Iya Bapak, untuk persyaratan jalur prestasi tahfiz, apa ada batasan jumlah juznya Bapak? Untuk yang tahfiz, batasan-batasan berapa juz yang dia kuasai atau kemampuan berapa juznya itu tidak ada batasannya. Yang jelas kami berdasarkan patokan tahun yang lalu biasanya di atas 4 atau 5 juz, bahkan ada yang 15 juz. Jadi kalau misalnya banyaknya 4 juz, kemudian ada yang sudah 17 juz, ada yang 18 juz, tentu kami akan mengambil kemampuan juz yang lebih banyak, begitu. Dan ini juga sama dibuktikan dengan sertifikat, di samping kemampuan menguasainya diverifikasi, juga sertifikatnya dibuktikan. Dan sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang untuk menangani atau mengeluarkan sertifikat tahfiz itu sendiri, gitu. Oke, untuk juga misal nih Pak, ada seseorang yang memiliki kemampuannya di akademik itu di kelas, nilai rapot dia tinggi, apa bisa murid itu daftar menggunakan rapot? Nah, bagaimana dengan yang prestasi di kelasnya, nilai rapotnya besar? Tentu kita mengapresiasi melalui jalur prestasi nilai rapot. Tetapi prestasi yang mana yang bisa mendaftar melalui jalur rapot ini? Mereka yang memiliki kemampuan peringkat di kelasnya 1, 2, 3, tapi urutan 1, 2, 3-nya bukan satu kelas, tapi satu angkatan di sekolahnya. Jadi yang sudah memperoleh kualifikasi juara umum di sekolahnya
Berarti kan ini tidak hanya satu kelas yang jumlahnya 32 orang atau 36 atau 28, tapi sudah satu sekolah. Dan itu dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari sekolahnya bahwa yang bersangkutan memang betul-betul peringkat ke-1, 2, 3. Itu dipersilahkan untuk bisa mendaftar di jalur itu. Nah, nanti dibuktikan juga, diverifikasi oleh timnya tim akademik sebutannya. Nanti kalau kata tim ini layak, dipersilahkan lanjut untuk ke tahap berikutnya. Kalau tidak, ya melalui jalur yang sudah tersedia, yaitu melalui jalur akademik. Jadi prestasi raport dihargai, tapi tetap harus melalui verifikasi dari tim akademik itu sendiri yang dimiliki oleh panitia PPDB Mandua Kota Bandung. Gitu. Untuk jalur raport ada minimal rata-rata nilainya nggak Bapak? Oh, tidak ada, karena kan tadi mungkin tiap sekolah akan memiliki rata-rata yang berbeda-beda, karena tiap sekolah memiliki standar yang berbeda-beda. Cuma dibuktikan saja oleh tingkatan peringkat di sekolahnya, diketahui atau dikeluarkan oleh, memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolahnya itu sendiri, begitu. Jadi kan tadi Bapak menjelaskan bahwa yang memiliki nilai raport tinggi itu kan akan tetap ada tes melalui jalur akademik. Betul. Di dalam jalur akademik itu kan akan dilaksanakan tes. Nah, bagaimana sih Pak tes ini tuh? Oke, selanjutnya kalau misalnya pendaftaran segala macam sudah, maka nanti peserta yang lulus tes BTQ akan mengikuti ke tahap berikutnya, yaitu tes akademik. Tes akademik ini akan diselenggarakan di tanggal 22 sampai 27 Mei tahun 2023. Tes akademiknya seperti apa? Tes akademik ininya sama pada umumnya mengerjakan berbagai macam soal yang menggambarkan kemampuan dasar dari seseorang itu berbasis komputer. Jadi siswa baru itu pada saat tes diwajibkan datang ke Mandua Kota Bandung untuk melakukan tes akademik yang berbasis komputer di tanggal 22 sampai tanggal 27 Mei tahun 2023. Mengenai urutannya, tanggalnya apa, nanti panitia akan menentukan kemudian, kira-kira gitu. Bapak untuk pengumuman PPDB-nya nanti diumuminnya di mana? Oke, yang ingin tahu informasi lebih lanjut tentang PPDB silahkan masuk di ppdb.manduakotabandung.sch.id. Di situ sudah terbuka informasi ya, melalui berbagai macam, di samping itu tentu kita melalui berbagai macam layanan media sosial yang dimiliki oleh Mandua, karena ini menjadi keharusan untuk semua masyarakat tahu bahwa Mandua sudah membuka layanan PPDB untuk tahun ajaran 2023-2024. Begitu? Kan ada jalur ini juga ya Bapak, KETM. KETM Ya. itu jalur apa Bapak? KTM itu jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi bagi mereka yang mau mendaftar ke Mandua melalui jalur EKTM, maka yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi yang di KETM-kan. Misalnya siswa yang bersangkutan bisa memiliki kartu Indonesia Pintar atau memiliki PKH ya, atau memiliki kartu yang memang dikeluarkan oleh dinas sosial yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Itu menjadi syarat yang harus ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Nah, adapun nanti dalam tahap berikutnya panitia akan menyeleksi dengan cara memverifikasi faktual.
Jadi harus bersedia anak yang bersangkutan yang daftar melalui jalur KETM itu untuk didatangi oleh tim dari Mandua, diverifikasi kelayakan untuk mendapatkannya. Jadi ada 2 syaratnya, di samping memiliki identitas atau kartu-kartu tertentu yang menunjukkan KETM, juga harus bersedia diverifikasi faktual. Nanti tim akan datang ke rumahnya untuk memverifikasi kelayakannya. Begitu? Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa jalur prestasi itu pasti akan dites kemampuannya. Nah, bagaimana dengan jalur KETM dan juga PPT? Apakah ada tes lagi? Untuk jalur KETM itu tidak dites lagi, tetapi dia harus melewati gerbang utama dalam tes, yaitu tes BTQ. Jadi semua yang ingin daftar ke Mandua Kota Bandung, calon siswanya harus melalui atau harus melakukan tes BTQ terlebih dahulu. Jadi mau jalur manapun harus tes BTQ terlebih dahulu. Nanti kalau mau jalur EKTM tidak usah tes lagi, karena memang syarat kekhususannya tidak seperti di jalur akademik. Itu ya. Begitu. Untuk jalur prestasi olahraga juga tetap ada SBTK-nya, Bapak? Betul, untuk semua jalur, mau EKTM, mau jalur prestasi, mau jalur PPT, mau jalur akademik, semua jalur harus melakukan ya tes BTQ, termasuk jalur yang tadi ditanyakan, yaitu prestasi olahraga. Semuanya harus melakukan tes BTQ. Nanti kalau sudah dinyatakan lulus tes BTQ-nya, maka calon siswa baru itu dipersilahkan untuk menempuh jalur mana yang dikehendaki, termasuk tadi jalur prestasi olahraga. Gitu. Apabila ada seorang murid yang gagal dalam tes BTQ ini, apakah dia bisa mendaftar lagi untuk yang kedua kalinya? Oke, jadi anak yang dinyatakan di tes BTQ pertama gagal diberi kesempatan untuk 1 kali. Jadi dia di rumah atau di manalah bisa melatih kemampuan tes BTQ, kemudian boleh datang lagi untuk dites kembali. Nah, nanti dalam waktu tertentu setelah diberi kesempatan, apakah bisa lanjut atau tidak ya tergantung tes itu sendiri. Gitu. Setelah membahas 3 jalur, tadi ada jalur prestasi, KETM, dan juga akademik. Bagaimana sih Pak dengan jalur PPT? Apa sih PPT? Jalur PPT ini tuh? Nah, jalur PPT itu yaitu jalur perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan surat tugas orang tua. Misalnya dari daerah tertentu yang jauh, beda provinsi, beda kota, kemudian dialih tugaskan ke Kota Bandung, yang kebetulan tempat tugasnya zonasi dengan Mandua atau dekat dengan Mandua, maka orang tua yang bersangkutan boleh mendaftarkan anaknya melalui jalur PPT itu sendiri dengan melampirkan surat tugas orang tuanya. Nah, nanti setelah itu diverifikasi oleh tim, dinyatakan diterima atau tidaknya tentu setelah verifikasi berdasarkan kelayakan dari yang bersangkutan itu. Begitu. Untuk ini kan ada 4 jalur. Iya. Bisa nggak sih seorang siswa itu mendaftar, ada nggak jalur zonasi, lewat zonasi? Nah, di kita sebetulnya tidak mengenal jalur zonasi. Kebetulan untuk Mandua Kota Bandung berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tentu akan berbeda dengan yang di bawah Kementerian Pendidikan.
Nah, kita di bawah Kementerian Agama tidak mengenal zonasi. Yang kita laksanakan hanya di jalur itu. Yang 4 tadi, yaitu jalur EKTM, jalur prestasi di bidang olahraga, kemudian jalur PPT, dan yang keempat yaitu jalur akademik. Begitu. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga perbincangan kali ini bisa memberikan bekal untuk adik-adik SMP, MTS, atau sederajatnya untuk persiapan mendaftar ke MAN 2 Kota Bandung. Untuk mengetahui lebih lanjut, sahabat Mandaba semua bisa mengunjungi web Mandaba atau juga Mandaba TV. Semoga semuanya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.